Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Baso dari XDRBK 2. Ingin memperjelaskan pengertian dasar logika dan algoritma. Logika diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles 384 sampai dengan 322 SM. Algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan Persia yang menuliskan kitab Al-Jabr Al-Mukabalah, Rules of Information and Reduction sekitar tahun 820 Masehi. Definisi logika: penalaran atau bentuk pemikiran. 2. Ilmu yang memberikan prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Definisi algoritma: langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Suatu produser yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. 3. Suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Tahap penyelesaian masalah: model, algoritma, program, evaluasi, hasil data. Kriteria pemilihan algoritma: 1. Ada code definisi dan definisi. 3. Jumlah langkah-langkah berhingga. 4. Berpikir semi algoritma. 5. Terstruktur. Suatu algoritma yang terbaik, the best. Suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna efektif dalam waktu yang relatif singkat ataupun penggunaan memori yang relatif sedikit. Efisien dengan langkah-langkah yang berhingga dan produsernya berakhir baik dalam keadaan oleh solusi ataupun tidak ada solusinya. Contoh, sebuah produser ketika mengirimkan surat kepada teman-teman. 1. Tulis surat pada secari kertas surat. 2. Ambil sampul dan ke dalam atau amplop. 4. Tutup amplop surat dengan lem perekat. 5. Tulis alamat surat yang dituju terlebih dahulu. Ambil buku alamat yang cari dituju. 6. Tempelkan perangko pada amplop surat. 7. Bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan ke pegawai pos atau menuju ke bis surat untuk memasukkan surat ke dalam kotak bis surat. Sebuah produser untuk masalah menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan bulat positif yang diinput. Baca bilangan bulat positif yang diinput, sebut saja sebagai A, dinyatakan nilai B adalah O, hitung nilai C yang berisi nilai B, dikendalikan B. Jika nilai C sama dengan nilai A, maka nilai B akan akar ke dalam A, lalu stop. Jika tidak, maka nilai B akan bertambah 1. Kembali ke langkah pada nomor 3. Tahap analisa algoritma: bagaimana merancangkan suatu algoritma. 1. Bagaimana menyatakan suatu algoritma. 2. A. Bahasa semu. Contoh untuk menghitung luas segitiga. 1. Masukkan nilai alas. 2. Masukkan nilai tinggi. 3. Hitung luas alas tinggi per 2. 4. Cetak luas B. Diagram atau ke contoh. Setar, masukkan alas, masukkan tinggi, luas alas tinggi. Cetak luas. Stop. Dengan segmen program, pengalaman program. Contoh menggunakan C tambah cin alas untuk input data. Cin tinggi, luas alas tinggi. Proses checkout, luas untuk input data. 3. Bagaimana validitas suatu algoritma. 4. Bagaimana menganalisa suatu algoritma. 5. Bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Tahap proses uji algoritma: fase A. Fase debugging, yaitu fase proses program suatu yang melakukan tahap kesalahan. B. Fase frogging, yaitu fase akan bekerja jika program tersebut sudah benar telah melewati fase analisa suatu algoritma untuk melihat faktor efinis dan efiniskah dari algoritma tersebut.
dapat dilakukan terhadap suatu algoritma melihat pada waktu tempuh running timer dari suatu algoritma. Hal-hal yang dapat mempengaruhi daripada waktu tempuh adalah banyak langkah, 1, 2, besar dan jenis input data, 3, jenis operasi, 4, komputer dan kompilator, B, jumlah memori yang digunakan, banyaknya instruksi harus berhingga, langkah atau instruksi harus jelas, proses harus jelas mempunyai batasan, input dan output harus mempunyai batasan, efektivitas, adanya batasan ruang lookup. Pengenalan flowchart, pengertian jenis-jenis simbol dan contoh flowchart. Flowchart merupakan gambar atau bagian yang memperlihatkan urutan dan hubungan atau proses beserta instruksinya. Gambar ini dinyatakan dengan simbol, dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan hubungan antara proses dengan awal garis perhubungan. Flowchart ini merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya flowchart, urutan proses kegiatan menjadi lebih jelas. Jika ada penambahan proses, maka dapat dilakukan lebih mudah. Setelah flowchart selesai disusun, selanjutnya programmer menerjemahkan ke bentuk program dengan bahasa programming. Basis flowchart. Start proses, step 1, decision, choice 1, choice 2, proses step A, proses step 3, proses step 4, proses step 5, proses step 6. N. Pengertian flowchart atau bagian alir. Pengertian flowchart bagian alir adalah bagian chart yang menunjukkan air flow untuk dalam program produser sistem secara logika. Bagian alir flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. 2. Jenis flowchart bagian alir. Ada berapa jenis-jenis flowchart? Diantaranya 1. Bagian alir sistem, 2. Bagian alir dokumen, 3. Bagian alir skematik, 4. Bagian alir program, 5. Bagian alir proses. A. Sistem flowchart. Sistem flowchart dapat didefinisikan sebagai bagian yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dalam sistem. Bagian ini menjelaskan urut-urutan produser yang ada di dalam sistem. Bagian ini ada yang dikerjakan di sistem. B. Dokumen flowchart, bagian air dokumen atau disebut juga bagian alir formulir from flowchart atau paperwork. Flowchart merupakan bagian alir yang menunjukkan arus dari laporan dengan formulir termasuk tembus-tembusnya. C. Skematik flowchart. Bagian alir skematik flowchart merupakan bagian yang mirip dengan bagian air sistem, yaitu menggambarkan produser di dalam sistem. Perbedaannya adalah menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lain yang digunakan. Maksud penggunaan gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol bagian alir. Menggunakan gambar ini memudahkan untuk dipahami tetapi sulit dan lama menggambarnya. D. Program flowchart. Bagian alir program flowchart merupakan bagian yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagian alir program dibuat dengan efektivitas dengan alir sistem. Bagian alir program dapat terdiri dari 2 macam, yaitu bagian alir logika program logis flowchart dan bagian flowchart komputer terinci. Detail komputer program flowchart bagian komputer secara logika. Bagian alir logika program ini dipersiapkan oleh analisa sistem. Gambar berikut menunjukkan bagian alir logika program bagian komputer terperinci. Detail komputer dengan bagian alir dipersiapkan oleh program. E. Proses flowchart. Bagian alir proses flowchart merupakan bagian yang banyak digunakan teknik industri. Bagian ini juga berguna bagi analisa sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu produser. Simbol flowchart bagian
alir. Follow distance symbol, terminal symbol, counter symbol, converter symbol, processing symbol, simbol manual operation, simbol design, simbol input. Simbol manual input, simbol preparation, simbol prediction process, simbol display, simbol dis and online store, simbol pengetik tapeun, simbol phone card, simbol dokumen. Contoh follow card bagian alir. Start, turn on, out, and color water to hot or cold, adjust hot and cold taps. Wait for 2 minutes and cold water and turn off hot and cold taps and sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.